Hai, saya Palmanjas. Selamat pagi untuk calon pengangguran hebat dan apa kabar buat kalian semua yang masih ngejar-ngejar mantan. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kembali sebuah alur cerita film, dan cerita film yang akan saya bahas sekarang yaitu berjudul Widayang. Widayang merupakan film keluaran Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2019. Film bertema aksi dan petualangan ini juga menampilkan misteri penuh ketegangan. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Lucas. Bermula dari Lucas yang masuk ke sebuah geng dan kemudian dilantik sebagai anggota dari sebuah geng di Washington DC. Ia menjalani dan mengikuti kehidupan seperti yang geng itu harapkan. Penasaran dengan cerita filmnya? Oke, langsung aja kita bahas seluruh alur ceritanya. Film diperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju kencang menghindari kejaran. Tak lama setelah itu, di sini disebutkan bahwa ini adalah hari terbaik dan hari terburuk dalam hidup kami. Dan inilah dia. Cerita diawali dengan seorang kurir narkoba yang bernama Lucas dan ia masih berumur 14 tahun. Ia menggunakan sepedanya menceritakan sisi lain Washington dan ternyata para imigran di sana bertahan hidup dengan kebanyakan menjadi anggota geng dan menjual narkoba. Di sini Lucas menjelaskan jalur peredaran narkoba dari mulai kurir seperti dia, kemudian naik pada kolektor. Dari kolektor lanjut lagi ke prajurit. Dari prajurit kemudian ke jester atau tangan kanannya. Dan puncaknya adalah Big Boss yang bernama Rincon. Lucas di sini seperti mempunyai akses VIP karena dia dapat langsung berhubungan dengan Big Boss. Namun sangat dibenci Jester yang jadi tangan kanan dari Rincon. Kemudian terlihat ada seseorang yang sedang diseret motor dan menjerit kesakitan. Ternyata dia adalah anak buah dari Rincon yang telah berkhianat dan hukumannya seperti ini. Di sini ternyata Lucas mempunyai pembeli yang berbeda yang memintanya untuk keluar dari geng. Dia adalah Daniel, seorang veteran perang Afghanistan yang kita lihat di awal film. Daniel yang ternyata bisu menggunakan HP-nya dan meminta Lucas untuk meninggalkan gangster dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah. Namun faktanya, dia sendiri tetap membeli narkoba kepada Lucas. Berpindah scene kepada sang Big Boss. Dia sedang berada di rumahnya dan dia sedang mengintip dari balik gerbang ada sebuah mobil dan beberapa penumpang di dalamnya yang sepertinya sedang mengawasi rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Rincon langsung menghampiri adiknya dan berpesan untuk bersiap malam ini. Kembali ke Lucas, dia sedang berkeliling menagih uang, termasuk kepada bapak tua penjual buah-buahan. Karena keadaan ekonomi, si bapak tua itu kembali meminta waktu untuk membayar utangnya karena istri sedang sakit parah. Akhirnya Lucas memaafkannya dan memberi waktu sampai dengan minggu depan. Kembali ke Rincon, datang seorang pendeta ke rumahnya. Dia memberi saran agar upacara pernikahan adiknya sebaiknya dilakukan di gereja. Tapi Rincon menolak karena alasan keamanan mereka. Lucas yang sedang bertemu dengan para kurir narkoba mendapati adiknya di sana dan bersemangat bilang padanya ingin menjadi kurir narkoba seperti kakaknya. Tentu saja ini membuat Lucas marah dan menggusur adiknya ke sekolah untuk belajar. Daniel yang sedang berjalan bersama seorang wanita beserta anaknya kemudian membeli sarapan telur mata sapi. Karena melamun, dia diprotes oleh beberapa orang gangster yang ada di belakangnya. Karena teguran dari anggota gangster itu terlalu berlebihan, hampir saja membuatnya marah karena kesabarannya dia tak terpancing untuk membalas teguran mereka. Kemudian dia pergi ke sebuah gang
dan dia bermaksud untuk meminum obatnya yang dibeli dari Lukas. Ternyata obat itu adalah obat penenang dan sekaligus untuk mengobati rasa sakit kepalanya karena trauma dengan kejadian perang di Afghanistan pada saat itu. Tak lama setelah itu, dua gangster yang hendak merampas obatnya tersebut telah dipukul karena keahlian militer sejak dahulu. Di rumah Rincon telah kedatangan calon suami adiknya yang bernama Thomas, lalu mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan untuk berbincang. Thomas dan keluarganya begitu tegang karena yang kita tahu bagaimana kejamnya Rincon. Sampai di rumah bandar narkoba Rincon, Lukas lalu menyerahkan hasil tagihannya kepada Rincon. Rincon yang sangat menyukai Lukas karena kecerdasannya menjadi kurir, mendapat tempat khusus dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Rincon. Di sini terungkap, Lukas mempunyai kakak yang terbunuh di luar sana karena berusaha menghindari narkoba dari Lukas. Rincon pun bercerita bahwa dia sangat menyayangi adik satu-satunya yang disabilitas dan menjalani kehidupan keras ini karena kedua orang tuanya sudah tewas. Lukas pun diberi perintah kembali untuk mengantarkan 2 paket narkoba khusus ke seorang dekat pom bensin, lalu menyuruhnya kembali. Kemudian datang Chester yang menjadi tangan kanan Rincon, sekaligus yang sangat iri kepada Lukas. "Kenapa bukan aku yang mengirim paket itu?" kata Chester. Rincon pun menjawab, "Kau tahu mobil di seberang yang selalu mengawasi kita itu adalah FBI. Karena itu, aku menyuruh Lukas untuk mengantarkannya." Di sini Lukas mendapati adiknya sedang dalam tahap inisiasi, artinya penggemblengan untuk menjadi kurir. Dan itu berarti dia harus dipukuli oleh para gangster. Lalu Lukas yang tak terima berusaha menolongnya, tapi tak bisa. Setelah selesai dipukuli, lalu dia membawa adiknya dengan beralasan disuruh Rincon membawa adiknya. Karena perlakuan Chester dan anak buahnya, Lukas pun memutuskan untuk membawa adiknya Miguel keluar dari kota tersebut. Sebelum berangkat, dia mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil pistol dan ternyata dari foto terlihat kakaknya seorang marinir. Lalu menemukan surat bahwa adiknya diterima di sekolah bisbol. Keluar dari rumahnya, ternyata satu paket hilang dan tak lama Chester dan anak buahnya sampai. Mereka pun diseret untuk menemui Rincon. Di tengah perjalanan, Lukas dan adiknya berhasil meloloskan diri dan bertemu Daniel yang kebetulan ada di dalam mobil. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Hampir saja mereka tertembak oleh 2 orang anggota gangster, namun naasnya anjing mendiang kakaknya tertembak. Di rumah Rincon dan keluarganya sedang sibuk menggelar pernikahan adiknya. Daniel yang berusaha menghindari kejaran gangster, akhirnya Daniel dapat melumpuhkannya. Diperlihatkan satu paket yang dibawa Lukas tertinggal dalam mobil dan terbakar, sedangkan mereka harus segera meninggalkan kota tersebut. Chester yang melaporkan kejadian ini kepada Rincon, kemudian menyuruh seluruh anak buahnya menangkap hidup-hidup Lukas dan membawa paketnya. Di sini Lukas sadar bahwa paketnya tertinggal satu dan berada di rumahnya. Dia berniat kembali ke rumahnya, namun Daniel melarang agar segera pergi meninggalkan kota ini selagi ada kesempatan. Di sisi lain, Rincon didatangi Spider, penguasa wilayah lain yang menunggu paketnya dan tak pernah datang. Isinya ternyata sejumlah uang yang sangat besar. Lukas bersama adiknya kembali ke rumahnya dan menemukan paket tersebut. Namun ternyata si gendut dan Chester ada di sana dan menjebak mereka. Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah Rincon. Daniel yang pulang ke bengkelnya mendapati ayah pacarnya dihajar oleh para gangster. Akhirnya dia dengan membawa golok naga, dia berniat menyelamatkan anak-anak itu. Hampir sampai di rumah Rincon, 2 gangster menyegatnya dan di sini Daniel hampir saja terbunuh. Di sini, Daniel membayangkan ketika dia sedang berperang di Afghanistan. Dia melihat anak kecil membantu para teroris hingga membunuh teman-teman prajuritnya. Daniel membawa 1 orang gangster untuk dijadikan tawanan dan di sini Daniel melihat FBI dalam mobil dan berencana memancingnya.
Dia melakukan serangan ke rumah bandar narkoba tersebut. Akhirnya peperangan pun terjadi. FBI dan para gangster terlibat dalam peperangan. Satu persatu gangster tewas tertembak. Begitupun para polisi, banyak juga yang tewas. Akhirnya Daniel berusaha masuk dan menyelamatkan kedua anak tersebut. Adik perempuan Rincon akhirnya tewas tertembak juga. Setelah Daniel berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah Rincon, ternyata Jester dan Rincon mengejarnya. Sampai pada akhirnya Jester berhasil mengejar mereka. Jester pun menodongkan senjata ke arah mereka dan akhirnya Rincon pun datang. Rincon yang sudah menganggap Lucas sebagai anaknya sendiri, dia tak menyangka bahwa Lucas melakukan hal yang membuatnya kecewa. Rincon yang berniat membunuh Lucas. Di hati kecilnya, Rincon berkata lain. Malah Lucas disuruh pergi. Namun di sini Jester masih saja iri kepada Lucas dan dia kecewa kepada Rincon. Tak diduga, dalam perdebatan antara Jester dan Rincon, akhirnya Rincon tewas di tangan Jester. Akhirnya Lucas dan adiknya pun berhasil naik kereta dengan membawa uang yang sudah diselipkan di jaket Miguel. Di sini, Jester yang emosi akan menghabisi Daniel dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun tiba-tiba dari belakang, di luar dugaan si gendut yang awalnya membela Jester langsung menembak Jester. Di akhir cerita, Lucas dan adiknya berada di kereta dan ketika adiknya memakai jaket, dia merasa ada sesuatu di dalam sakunya. Pas dibuka, ternyata uang yang dicari Jester. Lucas yang melihat uang itu, dia langsung mengambil dan menyimpannya dalam tas dan berkata kepada adiknya, "Kita berhasil." Dan cerita film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk, asui. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.